dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang taat beribadah namun menyakiti hati ibunya, sehingga mendapat celaka di kemudian hari dan terselamatkan oleh seorang bayi yang bisa berbicara atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali 3, yaitu Isa putra Maryam, bayi yang lain, dan bayi yang menyelamatkan Juraij. Juraij sendiri adalah seorang laki-laki yang sangat rajin beribadah, serta ia membuat biara di mana ia selalu berada di dalamnya. Suatu saat, ibunya datang sedangkan ia baru sholat, dan ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Ia berkata dalam hati, "Wahai Tuhan, ini ada ibuku, tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya dan ibunya pulang. Esok harinya, ibunya datang lagi dan ia sedang sholat. Ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Ia berkata dalam hati, "Aduh Tuhan, ini ada ibuku, tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya. Esok hari, ibunya datang lagi dan ia sedang sholat. Ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Ia berkata dalam hati, "Aduh Tuhan, ini ada ibuku, tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya. Kemudian ibunya berdoa, "Wahai Allah, janganlah Engkau mematikan Juraij sebelum ia berurusan dengan pelacur." Juraij memang salah seorang Bani Israel yang terkenal tekun beribadah. Waktu itu, ada perempuan jahat yang cukup cantik berkata, "Seandainya kamu sekalian menghendaki, saya sanggup menguji Juraij." Kemudian perempuan itu datang mengganggu Juraij, tetapi ia tidak tergoda sedikit pun. Perempuan itu datang kepada seorang pengembala dan diajaknya ke biara Juraij serta mengajaknya untuk berbuat zina. Dan pengembala itu berbuat zina dengan wanita itu, sehingga wanita itu pun mengandung. Ketika wanita itu melahirkan seorang bayi, ia berkata, "Bayi ini adalah bayi persetubuhanku dengan Juraij." Kemudian orang-orang Bani Israel datang kepada Juraij dan memaksanya untuk turun serta dirobohkanlah biaranya itu, dan mereka memukul-mukulnya. Juraij berkata, "Kenapa kamu sekalian berbuat seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau berbuat zina dengan pelacur ini hingga melahirkan seorang bayi." "Di mana sekarang bayi itu? Bawa ke sini bayi itu." Mereka membawa bayi itu dan Juraij berkata, "Tunggulah dulu, saya akan sholat." Juraij pun sholat. Ketika selesai sholat, Juraij datang dan memijit perut bayi itu sambil bertanya, "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Bayi itu menjawab, "Si Fulan yang pengembala itu." Lalu orang-orang Bani Israel terus mencium dan meminta maaf kepada Juraij serta berkata, "Kami akan membangunkan sebuah biara dari emas untuk kamu." Jawab Juraij, "Jangan, bangunkanlah kembali biara dari tanah sebagaimana semula." Maka mereka pun membangunkan biara untuk Juraij. Demikianlah kisah Juraij yang taat beribadah namun mendapat fitnah dan celaka akibat menyakiti hati ibunya. Kesimpulannya yaitu keterangan tentang akibat durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada keduanya dan memenuhi perintah keduanya. Hal itu bisa menjadi sebab musibah yang menimpa seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij ahli ibadah. Kemudian, seorang hamba soleh bisa memiliki keteguhan, keyakinan, dan kepercayaan diri kepada Allah. Dengan itu, dia mampu menghadapi persoalan-persoalan besar dengan keberanian dan ketangguhan sebagaimana yang dilakukan Juraij. Mendoakan anak dengan kebaikan dalam kisah ini juga dapat diambil pelajaran bagi para orang tua agar senantiasa memberikan doa-doa baik untuk anaknya.
Jangan sampai emosi dan kemarahan membuat orang tua mendoakan keburukan pada anaknya. Semoga kisah Juraij bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.